jalur SM UTBK Untidar sendiri itu pelaksanaannya kapan juga, Mas? Untuk jalur SM UTBK itu nanti pendaftaran akan dimulai bulan. Halo Sobat Untidar, jumpa lagi di Sarang Untidar, ngobrol santai bareng Untidar. Nah, kali ini kita akan mengulik seputar dengan penerimaan mahasiswa baru jalur UTBK dan juga seleksi mandiri jalur UTBK. Langsung saja kita berkenalan dengan Mas Rifki selaku Ketua Panitia dari pelaksanaan UTBK mendatang. Halo, selamat pagi Mas Rifki. Iya, selamat pagi Mbak Rika. Gimana kabarnya Mas? Ya, alhamdulillah baik Mbak. Oke, alhamdulillah. Oke Mas, kita kan mau bertanya-tanya nih seputar dengan UTBK. Mungkin calon mahasiswa yang ingin melanjutkan studinya masih penasaran nih Mas terkait dengan pelaksanaan UTBK terutama di Untidar dan juga seleksi mandiri jalur UTBK. Nah, mungkin langsung saja Mas Rifki bisa menjelaskan Mas untuk pelaksanaan UTBK sendiri itu kapan Mas? Baik Mbak Rika, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Jadi untuk pelaksanaan UTBK sendiri, pendaftaran itu sudah dimulai sejak minggu 3 hari kemarin. Nah, itu nanti akan dibuka sampai dengan tanggal 5 Mei. 5 Mei. 5 April. Nah, jadi sehari terakhir sebelum libur Idul Fitri ya. Jadi itu adalah hari terakhir untuk pendaftaran UTBK. Jadi silahkan nanti bagi adik-adik calon mahasiswa yang belum mendaftar ya, bisa segera mendaftar, jangan sampai ketinggalan kesempatan. Karena tidak akan ada pembukaan gelombang kedua untuk pendaftaran. Nah, jadi untuk pendaftaran hanya akan dibuka sekali saja, namun pelaksanaannya nanti akan dibagi menjadi dua gelombang. Jadi gelombang yang pertama itu nanti tanggal 30 April sampai dengan tanggal 7 Mei. Kemudian untuk gelombang kedua, kalau misalnya pendaftar ujiannya tidak selesai di gelombang pertama, nanti gelombang kedua untuk ujian itu adalah tanggal 14 Mei sampai dengan tanggal 22 Mei. Nah, itu ujiannya dibagi dua, tapi kalau untuk pendaftarannya itu hanya sampai tanggal 5 cuma satu kali saja cuma ya satu Mas? kali saja. Nah, sampai hari ketiga ini di Untidar sudah sekitar mungkin hampir 1.500 orang yang mendaftar di sini. Jadi yang tes di sini ya, bukan yang mendaftar di Untidar, tapi yang mendaftar di tes di Untidar itu sudah 1.500 orang. Jadi kalau adik-adik yang belum mendaftar tidak cepat-cepat, takutnya nanti nggak dapat tempat. Gitu Iya, karena mungkin keterbatasan juga ya Mas ya, takutnya nanti ya. Berarti perlu di-highlight ya buat calon mahasiswa, adik-adik yang ada di rumah yang menonton podcast ini, bahwa untuk gelombang UTBK itu hanya pendaftarannya cuma satu kali saja. Begitu ya Mas Rifki? Oke Mas. Nah, di Magelang sendiri kan salah satu pusat UTBK ya Mas ya, dan kebetulan Untidar salah satunya. Nah, untuk pelaksanaannya UTBK sendiri Mas, apa cuma di Untidar saja nantinya itu atau punya tempat yang berbeda Mas? Baik, jadi kalau di Magelang Untidar itu satu-satunya pusat. Tapi tempat pelaksanaannya itu tidak hanya di Untidar. Jadi pusat itu kan untuk mengordinir. Tapi supaya Untidar itu bisa menampung banyak pendaftar, jadi total nanti yang bisa ditampung di Untidar itu sekitar 14.800. 14.800 dan 3 hari pertama sudah terisi 1.500, jadi cepat banget. Gitu ya. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri nanti akan ada di kampus Untidar di sini di Tuguran, kemudian kampus Untidar di Sidotopo, dan kita juga bekerja sama dengan beberapa sekolah di sekitar sini. Ada SMA 5, SMA 2, SMA 3, SMA 4, SMK 1 dan SMK 2. Jadi nanti kita bekerja sama dengan sekolah-sekolah tersebut, kan punya lab komputer ya mereka ya. Jadi nanti pelaksananya di situ supaya tampungannya lebih banyak. Biar lebih mempersingkat waktu juga ya Mas ya, dengan daya tampung, karena peminatnya juga lumayan banyak, sehingga 14.000 ya Mas. Wow, sangat luar biasa sekali ya banyaknya. Nah, untuk syarat pendaftarnya itu Mas di UTBK sendiri, ini kita UTBK dulu ya Mas ya. Itu bagaimana Mas? Apa saja? UTBK itu syaratnya nggak macam-macam kok. Jadi yang penting adik-adik itu terdaftar sebagai siswa SMA, kemudian sudah membuat akun SNPNB dan sudah dipermanen, itu sudah langsung bisa daftar di
UTBK yang SNBT ya, ujian tulis ya. Jadi tidak perlu kemudian mengunggah macam-macam. Jadi kalau sudah punya akun di SNPNB, kemudian punya NISN, adik-adik bisa daftar di UTBK SNBT. Oke. Nah, kalau misalnya ini Mas, kan di Untidar sendiri kan juga ada SM UTBK ya Mas ya. Nah, itu syaratnya bagaimana juga Mas? Nah, jadi di Untidar itu kan ada seleksi mandiri. Ada beberapa jalur. Mungkin nanti akan saya berikan penjelasan sedikit juga mengenai jalur-jalur yang ada. Nah, salah satu jalurnya itu adalah seleksi mandiri berbasis nilai UTBK. Nah, jadi kalau misalnya adik-adik mengikuti UTBK, kemudian nanti UTBK yang seleksi tulis ya, SNBT, kemudian adik-adik sudah mendapatkan skor UTBK SNBT, itu nanti kalau misalnya adik-adik tidak diterima di universitas pilihannya misalnya, atau misalnya sudah diterima di universitas pilihannya tetapi ingin daftar di Untidar gitu, itu bisa. Jadi tidak perlu lagi ujian, tidak di Untidar, jadi bisa menggunakan nilai UTBK-nya. Asal memenuhi ya Mas ya, memenuhi kriteria atau yang telah ditentukan oleh Untidar. Ya betul, nanti kita sistemnya perankingan. Oh perankingan, oke. Nah perlu di ini nih, Sobat Untidar bisa di highlight juga ya, mungkin bisa dicatat-catat gitu terkait dengan informasi UTBK yang ada di Untidar juga. Ya betul, misalnya adik-adik daftar pilihan 1, pilihan 2, yang diterima pilihan 2 terus kemudian pengen pindah gitu ya. Wah ini pilihan 2 kurang cocok nih misalnya, ya udah nggak usah daftar ulang di pilihan 2, mungkin adik-adik bisa pakai nilai UTBK-nya untuk daftar di Untidar. Oke, dan Untidar juga akan welcome juga ya Mas ya? Asal belum daftar ulang di kampus pilihannya tadi. Jadi kalau sudah daftar ulang ya nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Terkait dengan ini ya Mas, dengan UTBK, tadi kan daya tampungnya lumayan banyak ya Mas ya, sekitar 14.000 gitu. 14.000 itu pendaftarnya yang aja, yang pendaftar tes itu aja. Nah, sejauh ini juga Mas, bagaimana kesiapan dari Mas Rifki sendiri sebagai ketua panitia dan teman-teman panitia untuk mempersiapkan UTBK mendatang Mas? Ya, jadi di Untidar ini kan tidak hanya sekali ini ya. Jadi sebelumnya sudah pernah. Jadi ini bukan yang pertama buat kami. Jadi insya Allah kami sudah melakukan berbagai macam persiapan, termasuk mengecek infrastruktur komputernya. Kemarin juga kita sudah survei ke mitra-mitra SMA itu. Jadi memang kita pastikan bahwa mitra-mitra itu siap untuk menyelenggarakan tesnya. Jadi kalau di Untidar sendiri, saya kira lab komputernya juga sudah cukup memadai. Kita juga sudah menyiapkan, jadi di Untidar ini kan juga diberikan amanah oleh Kemdikbud untuk menyelenggarakan ujian untuk tunanetra juga. Jadi kita sudah siapkan satu ruang khusus untuk tunanetra. Hanya saja memang dari ketentuan dari pusat, tunanetra itu hanya bisa teman-teman yang tunanetra nanti bisa ujian di hari Kamis, gelombang pertama sesi pagi. Sesi pagi. Ya, jadi bisa daftar di situ. Dan kita juga menyiapkan ruangan untuk teman-teman disabilitas yang tunadaksa juga. Jadi kita pilihkan tempat-tempat yang memang aksesibel buat teman-teman. Untuk ketentuan itu sendiri baru di tahun ini apa sudah sebelumnya Mas? Sebelumnya juga sudah. Sebelumnya juga sudah ya. Berarti memang ada bukan jalur khusus ya, lebih ke tepatnya itu fasilitas khusus gitu ya Mas ya, dengan hari yang mungkin lebih bisa dijangkau oleh teman-teman disabilitas gitu ya Mas. Nah, by the way Mas, mau tanya nih ya, kan beberapa hari ini kan telah pengumuman SNBP ya Mas ya. Nah, apakah adik-adik yang nggak lolos SNBP itu Mas bisa ikut UTBK? Bisa. Tidak ada ketentuan blacklist gitu ya Mas? Nah, jadi mungkin ini yang nyebar di masyarakat agak misleading ya. Jadi yang di blacklist itu hanya yang lolos SNBP. Jadi kalau teman-teman itu sudah lolos SNBP, baik yang pilihan 1 maupun pilihan 2, itu sudah tidak bisa ikut UTBK, sudah tidak bisa ikut seleksi mandiri. Jadi mau nggak mau harus konsekuen ya dengan pilihannya di SNBP ya. Jadi yang diterima baik di pilihan 1 atau pilihan 2 itu harus daftar ulang di situ. Karena kalau teman-teman tidak daftar ulang di situ, teman-teman sudah nggak bisa ikut UTBK lagi. Dan juga di seleksi mandiri Untidar pun nanti juga sudah tidak bisa daftar karena sudah lolos di SNBP. Jadi memang pilihannya ya daftar ulang di prodi yang menerima teman-teman di SNBP itu. Berarti tetap masih bisa lah ya Mas ya? Masih bisa kalau nggak lolos SNBP. Nih buat calon mahasiswa, adik-adik semuanya, kalau misalnya nggak lolos SNBP bisa banget nih untuk mencoba di jalur UTBK ataupun di jalur SM UTBK Untidar nantinya. Nah, by the way nih Mas, untuk
jalur SM UTBK Untidar sendiri itu pelaksanaannya kapan juga, Mas? Untuk jalur SM UTBK itu nanti pendaftaran akan dimulai bulan Juni. Awal bulan Juni, kemudian nanti teman-teman sudah bulan Juni kita nunggu pengumuman UTBK dulu ya. Jadi nanti setelah pengumuman UTBK, kita sudah langsung mulai buka untuk jalur seleksi mandiri yang UTBK. Jadi nanti mungkin pantengin saja webnya PMB Untidar dan sosmednya Untidar, saya kira nanti akan update terus di situ. Iya, tentunya ya Mas. Oke, berarti memang agak runtut ya Mas ya prosesnya ya. Betul. Dimulai dari untuk di bulan ini pendaftaran UTBK-nya, pelaksanaannya di bulan April dan Mei, dilanjutkan juga Juni gitu ya. Wow, berarti persiapannya memang lumayan harus matang ini untuk calon mahasiswa tentunya ya. Nah, aku mau tanya lagi nih Mas. Untuk apa tuh namanya, ada perubahan nggak Mas untuk pelaksanaan UTBK di tahun sebelum-sebelumnya atau di tahun ini? Secara prinsip tidak ada ya. Jadi mulai dari soal masih sama, jadi soal tes skolastik ya. Jadi bukan UTBK itu kan bukan tes mata pelajaran. Iya. Tapi lebih ke skolastik, literasi bahasa, kemudian literasi numerik, logika dan lain sebagainya. Oke. Secara prinsip masih kurang lebih sama dengan yang tahun lalu. Berarti tidak ada begitu perubahan ya Mas ya? Artinya kan teman-teman calon mahasiswa itu bisa belajar dari sebelum-sebelumnya juga gitu. Mungkin informasi-informasi cutting-cuttingnya juga ya. Nah, untuk kuotanya sendiri kan tadi sekitar segitu ya Mas ya, sebanyak itu gitu kan. Nah, apakah untuk jalur UTBK di tahun ini sama juga sama SM UTBK di Untidar, Mas? Mungkin gini, saya luruskan dulu untuk kuota ya. Jadi 14.900 itu adalah kuota Untidar untuk menyelenggarakan tes. Jadi 14.900 itu belum tentu daftar Untidar semua, tapi bisa tes di Untidar. Nah, kalau untuk yang diterima di Untidar sendiri, itu dari jalur UTBK kita menerima kurang lebih sekitar 2.000. Jadi Untidar itu kan total menerima 4.000 mahasiswa, 4.000 lebih sedikit lah, 4.010-an mungkin, saya agak lupa angka pastinya. 4.000-an, kemudian dari jalur UTBK itu 50%. 50%. Dari jalur SNBP kemarin kita sudah menerima 20%. Jadi dari jalur SNBP kita kemarin menerima sekitar 900-an lebih. Kemudian nanti dari jalur UTBK 50%, kemudian nanti sisanya 30% dari jalur mandiri. Oke. Berarti biar lebih imbang ya Mas, bisa 100% itu sendiri. Oke. Nah, ini Mas Rifki, sebelumnya nih, sebelum kita closingan nih, mungkin ada yang ingin disampaikan Mas untuk adik-adik yang menonton podcast ini? Oh ya, jadi adik-adik sekalian, ini satu kesempatan ya. Jadi UTBK itu satu kesempatan bagi adik-adik untuk bisa berkuliah, khususnya di perguruan tinggi negeri. Saya kira ini satu kesempatan yang harus dicoba gitu ya. Rezeki orang tidak ada yang tahu ya. Ya benar. Jadi siapa tahu gitu ya. Kemudian dari jalur ini adik-adik bisa diterima di perguruan tinggi impian adik-adik semua. Nah, kalau misalnya kemudian nanti adik-adik tidak lolos di seleksi UTBK, adik-adik bisa masuk ke seleksi mandiri Untidar ya. Jadi seleksi mandiri Untidar seperti yang saya sampaikan tadi ada beberapa jalur. Tadi yang sudah dibahas adalah jalur melalui nilai UTBK. Kemudian jalur yang kedua itu adalah seleksi mandiri jalur prestasi atau SNBP namanya. SMJP, mohon maaf, seleksi mandiri jalur prestasi. Itu nanti persyaratannya sama persis dengan SNBP. Jadi kalau yang kemarin itu sudah mengumpulkan syarat-syarat untuk SNBP, kemudian kok SNBP-nya ini belum rezekinya ya, nah itu nanti bisa dipakai untuk daftar di jalur SMJP-nya Untidar. Nah kemudian jalur yang selanjutnya itu adalah jalur ujian tulis. Nah jalur ujian tulis ini di Untidar ini sudah dilaksanakan beberapa tahun, tapi tahun ini agak berbeda. Kalau tahun kemarin itu kan ujian serentak, ada yang pakai HP dan lain sebagainya. Tahun ini kita akan full menggunakan komputer. Jadi memang kemudian waktu ujiannya yang akan diperpanjang. Jadi kalau tahun lalu serentak semuanya ada yang pakai HP itu 2 hari, mungkin untuk yang tahun ini kita bisa expand sampai 4 atau 5 hari untuk ujian seleksi jalur seleksi mandiri jalur ujian tulis. Ujian tulis itu juga pelaksananya di Untidar ya Mas? Pelaksananya di Untidar, betul. Jadi harapannya nanti lebih ini ya, lebih stabil gitu kalau kita menggunakan komputer gitu. Jadi lebih nyaman juga buat adik-adik yang tes. Oke.
Oke, sudah Mas Rifki? Sudah, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Rifki telah berkenan hadir untuk memberikan informasi terkait dengan UTBK dan juga seleksi mandiri jalur UTBK yang ada di Untidar. Plus juga nih Sobat Untidar, udah di-spill semua nih sama Mas Rifki untuk jalur-jalur seleksi mandiri yang ada di Untidar. Harapan kita juga tentunya ada di calon mahasiswa mempersiapkan diri dengan baik sehingga mendapatkan nilai yang baik dan bisa keterima di kampus impian. Oke, terima kasih lagi sekali lagi Mas Rifki. Cukup sekian untuk podcast kita kali ini. Sampai jumpa di Sarang Untidar selanjutnya. Dadah. Makasih. Wah, makasih ya Mas.